Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, seorang bijak berkata, siapakah yang disebut orang yang berhasil dan sukses? Mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, namun yang menyadari dan memperbaiki kegagalan dan kesalahan masa lalu, sehingga dia dapat sukses dan berhasil. Seorang pedagang atau pebisnis pasti pernah merugi, walau dengan beragam penyebabnya. Sehingga si pedagang mengevaluasi cara perdagangannya agar tidak lagi merugi untuk waktu yang akan datang. Sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Saya pernah berbincang dengan seorang dosen ahli matematika yang memiliki gelar S3 dalam matematika. Perbincangan kami sekitar profesinya menjadi dosen dalam perguruan tinggi, terutama membidangi matematika. Kemudian muncul pemikiran dari saya dan bertanya, bagaimana dia bisa menjadi ahli dalam matematika? Pertanyaan saya adalah, apakah pada saat duduk di bangku SMA, dia selalu mendapat nilai tertinggi dalam matematika? Sang dosen menjawab bahwa dia beberapa kali mendapat nilai yang sangat rendah dalam pelajaran matematika. Didorong oleh keadaan ini, dia menyadari bahwa nilai rendahnya karena tidak menekuni pelajaran matematika. Dengan tekun dan ulet, dia belajar matematika dengan baik sehingga beroleh nilai yang memuaskan. Sejak itu, dia bercita-cita untuk menjadi ahli matematika. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf dari Jerman yang bernama Schopenhauer berpendapat sumber penderitaan manusia adalah keinginan, di mana untuk keinginan manusia tidak terbatas, tetapi untuk memenuhinya sangatlah terbatas. Manusia jatuh pada menghalalkan segala cara, keserakahan yang lupa akan kebenaran dan keadilan, sehingga manusia sering jatuh pada tindakan yang tidak terkendali. Untuk memenuhi keinginannya, manusia jadi penuh dengan dosa dan pelanggaran. Memang tidak ada manusia yang tidak memiliki masa lalu, apalagi masa lalu yang hitam, yang pernah melakukan kesalahan dan dosa. Namun pengampunan melalui kesadaran diri selalu terbuka untuk kita. Tidak ada seorang pun manusia yang layak mengatakan dirinya adalah manusia yang tidak berdosa. Itulah inti dari surat Yohanes. Bahkan pernyataan bayi yang tak berdosa bertentangan dengan Roma 5 ayat 19 yang menyatakan bahwa ketidaktaatan satu orang telah menjadikan semua orang berdosa. Tetapi Yohanes juga menulis dengan karunia keselamatan dari Allah melalui pengorbanan Yesus bagi setiap orang yang mengakui dosanya. Allah akan mengampuni dan menyucikannya dari segala kejahatan. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa setelah kita menjadi orang percaya, menuntun kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Dalam belajar berjalan dipimpin Roh Kudus, tentu kita masih dapat terjatuh. Syukurlah, Roh Kudus sabar untuk menuntun kita
pada pertobatan, memperbarui pikiran kita agar sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan memampukan kita menerapkan kebenaran itu. Hari demi hari kita diubahkan dalam anugerah demi anugerah, dalam iman kepada iman, dalam kemuliaan yang semakin besar. Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bukan saja Tuhan akan melupakan dan tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita, namun Tuhan juga akan memberikan kesembuhan total bagi hati, jiwa, dan roh kita. Kita akan bisa meneruskan hidup kita tanpa dibebani oleh perasaan bersalah yang menghambat kita untuk meraih janji-janji Tuhan. Setiap kali rasa bersalah itu muncul, perkataan ayat ini sebagai satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.